Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman yang ke-100 pada poin yang jim. Musannif mengatakan al-kalimatu qabla wa ba'da wa ghaira wa hasba awwala duna tu'rabu bihasabi mawqiha fil kalam idza kanat mudafatan wa tubna hadhihi al-asma'u ala dhammi idza hudifal mudhafu ilaihi ma'aniyati baqa'i ma'nahu. Baik. Pembahasan berikutnya adalah kalimat qabla, ba'da, ghaira, hasba, awwala, duna. Tu'rabu, dia di i'rab bihasabi mawqiha fil kalam. Dia di-i'rab sesuai kedudukan di dalam kalimat. Idza kana mudhafatan, apabila dia mudhaf. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di saat kita membahas tentang masalah dhoraf, ada kata qabla, ada kata ba'da, ada kata ghaira atau qabla ba'da. Kemudian juga ada kata ghair, ada kata hasba, kemudian ada awwala, ada duna. Mereka ini adalah isim-isim yang mu'rab. Karena dia isim mu'rab, berarti dia di i'rab sesuai kedudukan dalam sebuah kalimat. Idza kana mudhafatan, apabila dia mudhaf. Qabla berarti dia dhoraf. Dibaca nasab selama tidak kemasukan huruf jar, dan dibaca nasab apabila dia mudhaf. Misal qabla dhuhri, ji'tu qabla dhuhri. Wa qabla dhuhri, kata qabla, dia mudhaf. Karena dia mudhaf, maka dia berkedudukan sebagai dhoraf, nasab, mu'rab. Begitu juga kata ba'da. Ba'da dhoraf zaman. Dia akan berkedudukan sebagai dhoraf apabila mudhaf. Dibaca nasab apabila dia mudhaf. Dibaca majrur apabila diawali oleh huruf jar. Misalnya adalah dhahabtu ba'dal asri. Ba'dal asri, ba'da nasab, dhoraf zaman. Karena tidak kemasukan huruf jar, maka dibaca nasab. Apabila dia kemasukan huruf jar, maka majrur. Mim ba'di dzalika misalnya. Mim ba'di dzalika, ba'di majrur. Begitu juga kata qabla sebelumnya. Qabla, selama tidak kemasukan huruf jar, maka nasab sebagai dhoraf. Tapi kalau kemasukan huruf jar berarti majrur. Itulah yang dimaksud yu'rabu bihasabi mawqiha fil jumlah. Begitu juga pada kata ghaira, hasba, awwala, duna, dan seterusnya. Dia di i'rab sesuai dengan kedudukannya apabila kondisinya mudhaf kepada isim yang lain. Wa tubna hadhil asma'u ala dhammi. Akan tetapi, lafadz yang kita sebutkan tadi bisa dimabnikan di atas dhammah. Berarti dibaca qablu.
yang sebelumnya qabla, maka menjadi mabni di atas dhammah, dibaca qablu. Ba'da dibaca ba'du. Awwala dibaca awwalu. Hasba dibaca hasbu, dan seterusnya. Kapan? Idza hudifal mudhafu ilaihi, apabila mudhaf ilaihnya dibuang, ma'aniyati baqa'i ma'nahu, akan tetapi maknanya tetap ada. Secara makna mudhaf ilaihnya ada, tetapi secara lafadz dibuang. Maka inilah yang disebut dengan isim mabni karena sebab. Jadi, kita sedikit berbicara tentang isim yang mabni. Kalau kita perhatikan, isim yang mabni itu ada dua. Yang pertama adalah isim mabni yang memang asalnya dia mabni, binaan aslan. Isim mabni aslinya memang dia itu mabni. Seperti isim istifham, isim syarat, isim mausul, domir. Ini mereka adalah isim yang mabni karena memang asalnya dia mabni. Yang kedua, ada isim mabni binaan aridan, binaan sababan. Ada isim mabni yang memang mabninya dia karena sebab. Jika ada sebab tertentu, dia mabni. Kalau tidak ada sebab, dia menjadi isim yang mu'rab. Nah, isim-isim yang mabni karena sebab adalah salah satunya isim yang ada di hadapan kita, yaitu qabla, ba'da, duna, awwala, hasbah. Dia bisa menjadi isim yang mabni dengan satu sebab atau dengan syarat, yaitu mudhaf ilaih dibuang, tetapi secara makna itu ada. Secara makna itu ada. Taib. Contoh yang sangat mudah adalah ketika kita mendengar seorang khatib atau seorang penceramah, setelah pembukaan ini itu segala macam, dia akan mengatakan amma ba'du. Amma ba'du. Nah, kata ba'du inilah yang dimaksud. Apabila seseorang itu menyebutkan kata ba'du ini ada mudhaf ilaihnya, maka akan dibaca nasab. Misal, ketika seorang mengatakan amma ba'da dzalika, ada kata dzalika setelah ba'da, maka dzalika ini mudhafun ilaih. Maka ba'da dibaca nasab. Tapi kita boleh membuang secara lafadz, tapi maknanya tetap ada. Jika semacam itu sebabnya, jika semacam itu kondisinya, maka ba'da dimabnikan di atas dhammah. Sehingga yang sering kita kenal, yang sering kita dengar adalah lafadz amma ba'du. Amma ba'du. Kalau kita takdirkan berarti amma ba'daha, amma ba'da dzalika, atau amma ba'dahu. Nah, domir-domir tadi, isim isyarah tadi, atau mudhaf ilaihnya tadi, itu kemudian dibuang semuanya secara lafadz, tapi maknanya tetap ada. Sehingga terjadilah pemabnian kata ba'du tadi dengan dhammah. Begitu juga pada kata qabla. Qabla, kalau mudhaf ilaihnya ada, maka dia nasab. Dhorof. Tapi kalau mudhaf ilaihnya dibuang, maka menjadi qablu. Mabni di atas dhammah. Dan inilah mabni karena sebab. Contohnya di situ adalah jitu min qablikum.
Kita lihat contoh-contohnya. Ji'tu min qablikum. Kata qabli majrur karena ada min. Yang kedua adalah kum karena dia mudhaf, maka qablu di situ qabla mudhaf majrur karena dia mudhafun ilaih, ada mudhaf ilaihnya dan ada min. Ini minnya. Baik. Kemudian ji'tu min qablikum. Aku datang sebelum kalian. Contoh yang kedua, hasbuka dinarun. Hasbuka dinarun. Hasbuka, hasbu. Marfu sebagai mubtada, kaf mudhafun ilaih, dinarun sebagai khobar. Nah, kata hasbuka karena dia sudah mudhaf, maka hasbu mu'rab. Kemudian qara'tul qissata min awwaliha. Aku telah membaca kisah dari awalnya. Awwaliha, kata awwali majrur karena ada min. Dan yang kedua ada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya ada di situ. Wa qabla wa hasba wa awwala tu'rabu bihasabi mauqiyaha fil jumlah li'annaha mudhafun. Nah, lafadz qabla, kata hasbu, kata awwala di sini adalah dia di i'rab sesuai dengan kedudukan karena mudhafun ila, karena ada mudhaf ilaihnya. Baik. Contoh yang kedua. Misal lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru. Amru di sini adalah rafa sebagai mubtada yang diakhirkan. Lillahi sibul jumlah fi mahali rafin khobar yang diakhirkan. Min qablu. Di sini min huruf jar. Qablu ini adalah fi mahali, menjadi isim yang mabni. Fi mahali. Nah, di sini fi mahali jarrin. Kenapa? Perhatikan di sini adalah qablu, di sini mudhaf ilaihnya dibuang. Di sini tidak ada mudhaf ilaihnya. Maka mabni fi mahali jarrin di sini. Wa mim ba'du. Nah, kata ba'du juga semacam itu. Ba'du menjadi isim yang mabni disebabkan karena dia itu adalah isim yang mudhaf ilaihnya dibuang. Begitu juga dia mudhaf ilaihnya dibuang. Maka itu adalah pembahasan daripada isim yang mabni karena sebab. Begitu juga pada contoh berikutnya, a'taituka dinaron fahasbu. A'taituka dinaron fahasbu. Aku telah memberikanmu 1 dinar fahasbu, dan cukup. Nah, kata hasbu adalah mabni dengan dhammah karena mudhaf ilaihnya dibuang. Maka ini adalah suatu penjelasan tentang masalah ada isim-isim yang mabni karena sebab. Nah, mereka kalau tidak ada sebab maka dikembalikan kepada kepada asalnya, isim asalnya, yaitu mereka itu adalah asalnya isim yang mu'rab, di-i'rab sesuai kedudukan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan. Dan ketika terjadi ada isim kemudian ada dibaca rafa misalnya dhamma, maka isim tersebut adalah isim yang dimabnikan di atas dhammah karena adanya sebab, yaitu mudhaf ilaihnya dibuang secara lafadz tetapi maknanya ada. Tapi ingat, tidak semua isim bisa seperti itu. Hanya beberapa isim saja. Tidak banyak. Hanya beberapa isim saja. Dan yang sering kita dapati dalam Al-Quran adalah kata qabla dan kata ba'da. Dan ini yang sering kita dapati. Jadi seperti itu. Para peserta pembelajaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin kita bisa pelajari bersama pada pertemuan kali ini.
Semoga bisa dapat difahami, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.